Bosku semua kabar hari ini, senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, di kesempatan hari ini saya kembali sudah siapkan ini ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas ya bosku. Jadi sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan atau pembahasan kita untuk laga nanti malam, buat teman-teman yang di Bali ya bosku yang beragama Hindu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan selalu ya bosku. Oke, salam dari kami, moga sejahtera, moga lancar hari rayanya ya bosku. Oke, di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang nanti malam, dimana laga kemarin saya tidak ada up video ataupun sharing prediksi ya bosku, karena saya ambil istirahat di laga kemarin. Kebetulan juga kita di Bali lagi ada hari raya ya bosku, jadi saya ambil libur. Jadi untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan ini kembali ada 5 pertandingan. Jadi menurut analisa saya ya bosku, setelah saya ini analisa laga nanti malam, saya rasa ini untuk CP ini kita ada ya bosku untuk laga nanti malam. Mudah-mudahan ini tidak melenceng ya bosku dari perkiraan kita. Oke, dan saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga yang pertama untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan bahas dari Copa del Rey, di mana sini ada tuan rumah Gimentrix berhadapan dengan Osasuna. Kalau kita lihat emang dari ranking ya bosku, ranking di Liga Spanyol ya bosku, di sini Osasuna emang jauh lebih diunggulkan kalau kita bandingkan dengan performa tuan rumah. Kalau kita lihat emang performa tuan rumah ini juga cukup kita bisa perhitungkan ya bosku yang bermain di Liga Spanyol 2. Jadi kalau kita juga lihat dengan performanya Osasuna sini, saya rasa Osasuna ini harus mengantongi kemenangan ya bosku, karena juga kalau kita lihat dari 5 laga head to head di sini, Gimentrix ini cukup menyulitkan Osasuna, tapi tidak untuk laga nanti malam ya bosku. Saya rasa sini Osasuna bakalan tampil lebih baik ya bosku. Selisih 1 gol ini saya rasa Osasuna bisa, karena di sini kita bermain di handicap ya bosku, karena paling kecil yang dikasih handicapnya ini ada 3/4. Mudah-mudahan aja Osasuna bisa mencapai target. Oke, jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk bisa pegang Osasuna di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/4. Oke, paling buruk laga ini bisa aja terjadi 3 gol untuk laga nanti malam. Oke, next kita lanjut ke laga kita berikutnya. Di sini saya pergi ke laganya Ibisat berhadapan dengan Betis. Ibisat yang kalau kita lihat ya bosku, performanya dalam 5 laga terakhir ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Konsentrasinya ini juga agak buruk bosku kalau kita bandingkan dengan Real Betis. Walaupun di sini Real Betis juga berada di performa yang kurang bagus, tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa Real Betis ini harus mengantongi kemenangan untuk mengamankan posisinya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Real Betis yang perlu 3 poin untuk laga nanti malam, saya rasa bisa tampil lebih baik. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Real Betis ya bosku di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya masih ada di Copa del Rey ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Eldense berhadapan dengan Athletic Bilbao. Nah, kalau kita lihat emang dari segi line up ya bosku, ini 2 pemain bakalan tampil dengan full timnya. Kalau kita juga lihat dari 5 laga terakhir Bilbao sini berada di performa kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Sini kalau kita bandingkan dengan performa tuan rumah, saya rasa Bilbao ini bisa tampil lebih agresif. Oke, karena sini tuan rumah juga bermain baik ya bosku di kandang. Jadi kalau kita lihat juga di pasaran handicap dan over under. Oke, handicap dan over under di sini saya menyarankan bos-bosku lebih bermain di pasaran over under ya bosku untuk laga ini malam. Di sini saya lebih menyarankan bermain di over under. Di sini untuk handicap saya masih 50-50 ya bosku. Oke, tapi jika nanti ada perubahan saya tetap bakalan sharing di grup WhatsApp. Oke, sementara di sini saya bermain di Bilbao untuk over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini kita ada Super Big Match Liga Inggris, di mana sini ada tuan rumah Chelsea yang menjamu MCT. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara
City yang menempati peringkat 2, sedangkan Chelsea yang lagi berada di performa yang kurang bagus menempatkan posisinya berada di peringkat 10 dengan perolehan poin 25. MCT yang lagi berada di performa yang bagus ya bosku, kita bisa lihat dua klub raksasa Liga Inggris ini bakalan tampil untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat emang MCT ini dalam 5 laga terakhir head to head mengantongi 3 kali kemenangan, tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under ini mengarah laga ini bakalan terjadi over goal. Chelsea yang bermain di kandang, saya rasa yakin banget ini Chelsea bisa mengantongi gol ya bosku untuk laga nanti malam, karena Chelsea juga perlu 3 poin untuk laga nanti malam. MCT juga yang lagi merebut peringkat pertama di standing klasemen sementara Liga Inggris ya bosku, jadi harus mengejar ini Arsenal MCT-nya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang MCT di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4. Di sini saya lebih menyarankan bosku untuk bermain di over ya bosku. Oke, untuk laga nanti malam ini super big match Liga Inggris. Oke. Dan kita sedikit jauh pergi ke Liga Portugal, di mana sini ada Santa Clara yang berhadapan dengan Braga. Kalau kita lihat emang dari segi standing klasemen sementara sini Braga yang menempati peringkat 3, sedangkan Santa Clara yang berada di peringkat 15. Sorry ya bosku. Nah, kalau kita lihat dari segi kualitas ini Braga emang jauh lebih diunggulkan. Kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir atau 5 debut masing-masing dua klub ini, Santa Clara yang lagi berada di performa yang kurang bagus menelan 3 kali kekalahan beruntun ya bosku. Kalau kita bandingkan dengan Braga, harusnya Braga ini bisa mengambil kemenangan untuk bisa mengamankan posisinya. Kalau juga kita lihat dari laga head to head ataupun sejarah, sini Braga emang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Braga, oke, di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam, oke. Dan sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa skip. Utamakan juga pilihan dan asal bosku sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.